Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Agustriani Muzayana MA selaku pembimbing atau dosen mata kuliah Ulumul Quran. Perkenalkan, nama saya Syamsur Rijal, mahasiswa Universitas PTIQ Jakarta, Fakultas Dakwah, Prodi Manajemen Dakwah. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang turunnya Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasul kita, yakni Nabi Muhammad SAW, untuk membimbing manusia. Turunnya Al-Quran merupakan peristiwa besar yang sekaligus menyatakan kedudukannya bagi penghuni langit dan bumi. Turunnya Al-Quran pertama kali pada Lailatul Qadar merupakan pemberitahuan kepada alam samawi yang dihuni para malaikat tentang kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW. Umat ini telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan risalah barunya agar menjadi umat paling baik yang dikeluarkan bagi manusia. Dan adapun turunnya Al-Quran yang kedua kalinya secara bertahap, berbeda dengan kitab-kitab yang turun sebelumnya, sangat mengejutkan orang dan menimbulkan keraguan terhadapnya sebelum jelas bagi mereka rahasia hikmah ilahi yang ada di balik itu. Rasulullah SAW tidak menerima risalah besar ini dengan cara sekali jadi, dan kaumnya pun yang sombong dan keras kepala dapat takluk dengannya. Maka dari itu wahyu turun secara berangsur-angsur demi menguatkan hati Rasulullah dan menghiburnya relapan dengan peristiwa dan kejadian-kejadian yang mengiringinya, sampai Allah Subhanahu wa taala benar-benar menyempurnakan agama ini dan mencakupkan nikmatnya. Adapun turunnya Al-Quran sekaligus, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi manusia dan mengandung penjelasan-penjelasan tentang petunjuk itu, juga sebagai pembeda antara hak dengan yang batil. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Quran Surah Al-Qadar ayat pertama, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Jadi dalam ayat di atas tidak bertentangan, karena malam yang diberkahi di dalam bulan Ramadan itu adalah Lailatul Qadar. Tetapi zahir ayat-ayat itu yang bertentangan dengan realitas kehidupan Rasulullah SAW, di mana Al-Quran turun kepadanya selama 23 tahun. Dalam hal ini para ulama terbagi menjadi beberapa pendapat. Saya akan menjelaskan tentang pendapat Ibnu Abbas dan sejumlah ulama. Adapun pendapat Ibnu Abbas dan sejumlah ulama kemudian dipegang oleh jumhur ulama, bahwa yang dimaksud dengan turunnya Al-Quran dalam ayat di atas ialah turunnya Al-Quran sekaligus ke Baitul Izzah di langit dunia untuk menunjukkan kepada para malaikatnya bahwa betapa besar masalah ini. Selanjutnya Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap selama 23 tahun sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang mengiringinya sejak beliau diutus sampai wafatnya. Selama 13 tahun beliau tinggal di Mekah, dan selama itu pula wahyu turun kepadanya. Sesudah hijrah beliau tinggal di Madinah selama 10 tahun. Beliau wafat dalam usia 63 tahun.
Pendapat ini didasarkan pada riwayat-riwayat yang sahih dari Ibnu Abbas. Di antara lain diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Al-Quran diturunkan sekaligus ke langit dunia pada Lailatul Qadar. Kemudian setelah itu ia diturunkan selama 20 tahun. Lalu dia membacakan, وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. Dan mereka tidak membawa kepadamu sesuatu kata-kata yang ganjil atau untuk menentangmu, melainkan kami bawakan kepadamu kebenaran dan penjelasan yang sebaik-baiknya, atau untuk menangkis segala yang mereka katakan itu. Quran Surah Al-Furqan ayat 33. Dan Al-Quran telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya secara perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Quran Surah Al-Isra ayat 106. Dan adapun pendapat yang kuat ialah Al-Quran Al-Karim itu diturunkan 2 kali. Yang pertama diturunkan sekaligus pada Lailatul Qadar ke Baitul Izzah di langit dunia, dan yang kedua diturunkan dari langit dunia ke bumi secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai tentang turunnya Al-Quran. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.